Welcome to Universitas Brawijaya, Malang, home to over 60,000 students and a hub of innovation, dedicated to building up noble future. Established on September 4th, 2008. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Srutilistra Adrenalin MSc, salah satu dosen dari Universitas Brawijaya, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah penyakit viral veteriner dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada mata kuliah penyakit viral veteriner ini menjelaskan mengenai agen penyebab, kemudian patogenesa, transmisi, gejala klinis, pemeriksaan patologi anatomi dan laboratorium, kemudian ada diagnosa banding, pencegahan dan pengobatan penyakit viral pada unggas, hewan besar, hewan kesayangan, serta hewan akuatik. Mata kuliah ini diberikan pada semester 4 dengan jumlah SKS sebanyak 2. Adapun mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah Biokimia Veteriner 2 dan Mikrobiologi Veteriner 2, yaitu virologi. Untuk sistem pembelajaran atau metode perkuliahan adalah student-centered learning, di mana metode ini yaitu aktif melalui ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus di kelas. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu mampu menyimpulkan kondisi hewan sehat dan sakit melalui gambaran anatomis, fisiologis, gejala klinis, perubahan patologis, dan teknik diagnostik laboratorium secara tepat dan legi artis untuk mendasari diagnosa penyakit hewan. Kemudian, mampu menguasai ilmu-ilmu kedokteran hewan, sekaligus secara konseptual dapat menyimpulkan kondisi hewan sehat dan sakit. Kemudian mampu mempertanggungjawabkan secara akademik susunan rancangan konsep secara mandiri maupun kelompok kerja di bawah bimbingan. Yang terakhir adalah mampu melakukan inovasi bidang medis veteriner selaras dengan kemajuan bioteknologi. Kemudian kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mampu menyebutkan dan memahami agen penyebab, patogenesa, transmisi, gejala klinis, peneguhan diagnosis, pencegahan dan pengobatan penyakit baik itu pada hewan ternak besar, unggas, hewan kesayangan, dan hewan akuatik yang disebabkan oleh virus. Kemudian mampu menjelaskan tentang tahapan peneguhan diagnosa serta diagnosa banding penyakit. Mampu menjelaskan dan memahami tentang tahapan isolasi dan identifikasi virus untuk pemeriksaan laboratorium. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan untuk mampu memiliki tanggung jawab dalam mencari pengetahuan. Adapun komponen dan bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 25%, kemudian ada case study sebanyak 20%, kuis sebanyak 20%, dan pritas atau postes sebanyak 10%. Sehingga dari masing-masing bobot ini totalnya adalah 100%. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah penyakit viral veteriner ini terdiri dari beberapa topik. Ada 7 topik sebelum UTS dan 7 topik setelah UTS. Di antaranya ada pendahuluan dan overview penyakit viral, kemudian dilanjutkan dengan penyakit viral pada unggas, ada 3 topik pertemuan. Kemudian ada penyakit hewan akuatik, penyakit viral pada pet animal, ada 2 kali pertemuan. Kemudian yang terakhir adalah penyakit viral pada hewan besar, sebanyak 4 kali pertemuan dengan berbagai penyakit yang akan dibahas di dalamnya. Berikut untuk video pembelajaran di kelas yang dapat disaksikan mengenai prion disease yang dapat menyerang pada hewan besar. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Oke, hari ini kita akan kembali masuk ke dalam penyakit viral veteriner. Kali ini pembahasannya adalah mengenai prion disease. Nah, sebelum itu kita review dulu ya untuk pembelajaran sebelumnya. Ini adalah pertemuan ke-9, pertemuan ke-8 kemarin kita belajar mengenai foot and mouth disease. Oke, ada yang masih ingat penyebab dari foot and mouth disease atau PMK? Boleh tunjuk tangan? Iya? Itu penyebabnya virus dari famili Picornavirus, genusnya Aptovirus. Oke, kemudian untuk PMK ini kan ada gejala patognomonik ya. Apa itu gejala patognomonik ya?
Biasanya ada blister atau vesikel di mulut sama interdigiti. Oke, betul ya. Betul sekali. Karena sudah ini, kita kembali ke prion disease. Oke. Ada yang pernah dengar prion disease? Belum ya? Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kalian harus tahu capaian pembelajarannya adalah memiliki keterampilan dalam melakukan peneguhan diagnosa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menyebutkan dan memahami agen penyebab. Kemudian ada patogenesa, transmisi, gejala klinis, peneguhan diagnosa, pencegahan dan pengobatan penyakit. Utamanya kali ini adalah pada prion disease. Nanti yang akan kita bahas adalah ada BSE atau bovine spongiform encephalopathy, yang ini juga merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis atau PHMS ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan bahas mengenai scrapie. Yang keempat adalah beberapa penyakit di manusia pada prion disease. Oke, prion disease ini adalah normal protein ya yang ditemukan di permukaan sel yang dapat menjadi abnormal, utamanya adalah di otak dan di CNS (Central Nervous System). Nah, prion disease ini menyebabkan beberapa kondisi. Tadi yang 3 penyakit tadi itu ya sama Mbak, di hewan, di manusia itu sama ya. Tadi ada abnormal akumulasi, kemudian apa? Perubahannya atau gejalanya, personality change atau gejalanya itu berubah atau inkoordinasi. Kemudian ada kesulitan untuk bergerak, nanti saya berikan gambarannya ya. Kemudian ini prion disease dapat menginfeksi tidak hanya pada hewan tetapi juga pada manusia, dan pada BSE atau bovine spongiform encephalopathy itu dapat menyebabkan zoonotik. Ya. Kemudian karakteristiknya ini sama semua ya. Pertama adalah progresif neurodegeneratif. Yang kedua adalah inkubasinya yang panjang atau bisa bertahun-tahun lamanya. Kemudian yang khas adalah adanya perubahan bentukan spongiform pada sel di neuron. Kemudian ada lagi perubahan perilaku ya. Nah ini, prion ini walaupun dimasukkan ke dalam mata kuliah penyakit viral, tetapi prion ini kita tidak bisa klasifikasikan sebagai virus. Karena apa? Karena prion ini tidak memiliki nama famili, nama genus, ataupun nama spesies. Ya. Nah ini diidentifikasi pertama kali itu berdasarkan host spesiesnya, kemudian dari gejala klinisnya, dan dihubungkan dengan lesi yang terjadi. Nah, semua prion disease yang tadi ada di slide sebelumnya itu disebut dengan transmissible spongiform encephalopathy atau TSE. Nah, dari asal katanya ini, transmissible itu artinya apa? Menular ya. Kemudian spongiform tadi apa yang sebelumnya? Betul, berbentuk seperti spons utamanya pada otak atau CNS. Dan encephalopathy menyerang otak dan CNS atau Central Nervous System. Nah, kalau penyakit kita pasti belajar bagaimana caranya replikasi. Nah, ini adalah bagaimana prion itu bereplikasi. Kita lihat di sini, ini urut ya, nomor 1 sampai dengan 8. Jadi, namanya normal protein atau PRPC itu diproduksi di sel dan dia akan disekresi ke dalam di permukaan sel ya. Kemudian tiba-tiba ada PRPSC yang akan nantinya akan mengkonvert atau merubah protein abnormal ini. PRPSC adalah yang abnormal. Kemudian convert atau perubahan yang normal menjadi abnormal ini akan semakin memperbanyak ya. Kemudian yang abnormal tadi atau yang hasil convert atau perubahan tadi itu akan masuk ke dalam sel ya melalui endositosis. Kemudian hingga akhirnya nanti akan terjadi kematian pada sel. Ya. Ini adalah replikasinya. Nah, kemudian bagaimana PRPSC ini dapat merubah protein yang normal selain karena pengenalan ini bisa juga karena ada mutasi dari gen atau karena ya spontan saja dia berubah yang normal menjadi abnormal. Itu adalah 3 mekanismenya. Oke.
Ini adalah beberapa karakteristik dari prion. Yang pertama adalah prion ini dapat mencapai titer yang tinggi itu di otak, di host. Yang kedua adalah ukurannya sangat kecil, kurang lebih 30 nanometer. Kemudian sangat resisten terhadap ultraviolet atau gamma radiasi, iradiasi. Kemudian tidak bisa dideteksi dengan sistem imun. Jadi sel-sel imun itu tidak bisa mendeteksi prion ini, ya, tidak. Jadi prion ini tidak dianggap sebagai benda asing. Nah, kemudian most infectious prionnya adalah sekitar 14 sampai 28 molekul. Oke. Ini adalah peta persebaran yang kalau kalian lihat di WOAH atau World Organisasi Animal Health, ini ada peta persebaran dari BSE. Ini khusus BSE ya, Bovine Spongiform Encephalopathy. Ini last update-nya adalah pada tahun 2023. Ada 3 status di sini. Yang warna hijau tua adalah negara-negara yang negligible, ya, atau dapat diabaikan kasusnya. Kemudian yang hijau muda ini adalah yang masih dikontrol, ya. Kemudian yang abu-abu ini tidak ada status resmi yang dikeluarkan dari WOAH, termasuk Indonesia di sini, ya. Nah, ini berdasarkan keputusan Menteri Pertanian tahun 2009 ini. Yang namanya Bovine Spongiform Encephalopathy atau BSE yang masuk ke dalam PHMS atau penyakit hewan menular strategis. Ini pada keputusan Menteri tentang penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa termasuk ke dalam golongan 1. Artinya apa? BSE ini atau prion disease yang disebabkan oleh prion ini merupakan hama penyakit hewan karantina yang memiliki sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat. Kemudian belum diketahui cara penanganannya dan belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia. Ya, seperti kalian tahu yang sudah dipelajari sebelumnya, PHMS kan ada 2 ya, yang sudah ada di Indonesia dan yang belum ada di Indonesia, termasuk BSE ini. Nah, BSE ada Rivalea fever dan PPR atau Pasteur de Petits ruminant. Ini ada titik merah atau dot merah ya, RVF atau BSE artinya apa? Bersifat zoonosis, ya betul. Ini adalah patogenesis BSE ya, Bovine Spongiform Encephalopathy. Ininya apa? Transmisinya melalui apa kalau BSE ya? Ada yang tahu? Ya? Transmisi mungkin BSE bisa lewat pakan dok seperti MBM atau meat bone meal. Betul. Dari pakan ini atau meat bone meal ya. Kalau di Indonesia kita tidak menggunakan meat bone meal untuk ruminansia karena ditakutkan akan terjadi BSE di sini di Indonesia ini ya. Nah, ini metode patogenesanya adalah dari pencernaan sini ya. Kemudian nanti melalui syaraf splagnicus hingga akhirnya nanti mencapai di batang otak sini. Nah, nanti akan menyebabkan gejala klinis yang bermacam-macam. Nah, apa saja gejala klinisnya itu? Kita lihat di sini masa inkubasinya sangat panjang ya, lebih dari 2 sampai 8 tahun. Kemudian bersifat zoonosis. Kemudian tidak ada treatment atau vaksinasi terhadap penyakit ini. Kemudian biasanya kalau sapi perah itu lebih susceptible ya dibandingkan dengan sapi potong. Betul ya, karena apa? Penggunaan dari MBM atau konsentrat itu yang lebih banyak. Kemudian nah ini ada penularan dari MBM atau meat bone meal. Kemudian beberapa jaringan yang dapat terinfeksi adalah otak, kemudian mata, spinal cord, sampai distal ileum. Ya, tidak ada penularan secara horizontal atau vertikal, dilaporkan seperti itu. Kemudian, nah ini adalah video atau kalian bisa saksikan ya di sini sapi FH yang mengalami inkoordinasi karena apa? Dia terinfeksi dari prion disease ini. Nah, ini gejalanya ada depresi, kemudian ada nervus, menyerang di nervus. Jadi dia ada gejala perubahan perilaku. Kemudian ada hipersensitivitas terhadap suara, kemudian sentuhan.
tremor, kemudian ada abnormal postur yang seperti ini ya, yang dapat kalian saksikan. Kemudian ada kehilangan berat badan, kemudian ada inkoordinasi tadi ya. Kemudian ada kesulitan untuk berdiri seperti gambar ini. Dari rebahan sampai dengan berdiri itu akan susah ya. Kemudian bisa menyebabkan penurunan dari produksi susu. Ini adalah kalau BSE tadi pada sapi, betul. Kalau scrapie ini penyakit scrapie ya. Ini pada domba, betul. Nah ini, kalau BSE tadi utamanya rute transmisinya adalah melalui pakan atau MBM. Kalau scrapie ini bisa melalui oral rute atau superficial, luka superficial, atau juga bisa transplasenta atau postpartum infeksi ya. Inkubasinya juga sama 2 sampai 5 tahunan ya hitungannya. Kemudian tadi sama seperti BSE ada tremor, ada inkoordinasi. Kalau scrapie ini ada intens pruritus. Jadi dia menggaruk-garukkan karena saking gatal ya. Dia menggaruk-garukkan ke kandang begitu hingga sampai bulunya lepas begitu. Ada ataksia, emaciasi, kemudian ada kelemahan, kehilangan bulu sampai dengan kematian. Ini tidak tampak ya ini videonya. Nah, kemudian ini yang di manusia. Nah, tadi dapat menyebabkan zoonotik ya, tadi yang di list PHMS. Nah, ini adalah bentukan saya ambil dari YouTube ini tentu saja. Ini yang zoonotik. Namanya adalah Jacob disease dan Kuru disease. Sebentar. Ini tidak ada. Oke. Ini tidak bisa ya? Saya mau tunjukkan bahwa ini adanya inkoordinasi. Tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti saya bagikan untuk PowerPoint ini. Nanti kalian bisa simak untuk video ini ya. Betapa dia progresif neurodegeneratif ya. Jadi ini gambar yang Jacob disease ini nanti ada seperti inkoordinasi ya. Jadi orang ini mencoba untuk menyamakan tangannya tapi dia tidak bisa. Nah, ini untuk yang Kuru disease. Kalau kalian baca Kuru disease ini ada di Papua Nugini, ada di suku Fore. Nah, saya baca suku Fore itu adalah ada ritual kanibalisme. Nah, itulah yang menyebabkan adanya Kuru disease ya. Oke. Ini untuk metode diagnosisnya. Ini metode diagnosis untuk prion disease ini adalah yang gold standar ya untuk histopat pada jaringan otak utamanya. Nanti ini terlihat tipikal tadi ya TSE, ada tipikal atau khas spongiform, perubahan di neuron. Kemudian selain ada spongiform ada hipertrofi dan hiperplasi dari astrosit. Oke. Nah, ini bagaimana caranya untuk mencegah atau mengendalikan ya. Bisa dilakukan surveillance atau transparansi kasus temuan. Jadi ketika ada kasus tidak boleh disembunyikan. Jadi harus transparansi. Kemudian ada menghilangkan semua jaringan tadi ya, ada otak, ada mata. Itu harus dihilangkan ya. Dibuang lah intinya yang sekiranya mengandung BSE atau prion ini ya, atau spesifik risk material, ada otak, tulang belakang dan lain sebagainya. Kemudian melarang impor hewan atau penggunaan protein hewani atau spesifik risk material di dalam pakan. Impor untuk yang dari negara-negara yang tidak bebas ya. Kemudian ada destruksi dari suspect animal. Kemudian ada most infeksi prion partikel tadi ada 14 sampai 28 molekul. Kemudian tidak ada efektif dari treatment. Jadi tidak ada pengobatan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bisa? Untuk prion disease ini apakah bisa dideteksi secara dini gitu? Kalau untuk prion disease ini sejauh ini belum bisa dideteksi secara dini. Karena apa? Tadi masa inkubasinya yang bertahun-tahun. Nah, sepanjang masa inkubasi yang bertahun-tahun itu tidak ada gejala yang muncul. Makanya tadi yang sebelumnya saya jelaskan itu gold standar dari pengujiannya adalah
pada uji histopat dari jaringan. Gitu. Sama-sama, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Cukup? Kalau cukup, silahkan nanti kalian coba klik ini ya. Ini adalah exercise question. Nanti bisa untuk semakin memperdalam materinya, gitu ya. Jadi jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke. Cukup begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kuliah pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, saya meyakini bahwa pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik. Ketiga pilar utama yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan, inovatif, dan adaptif agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan nyata di tengah masyarakat. Saya menyadari bahwa tantangan dunia pendidikan tinggi saat ini semakin kompleks, sehingga dibutuhkan integritas, profesionalisme, dan semangat kolaboratif untuk menjawab tuntutan tersebut. Dalam bidang pengajaran, saya berkomitmen tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial kepada mahasiswa sebagai calon tenaga profesional. Di bidang penelitian, saya berusaha untuk menghasilkan karya ilmiah yang aplikatif, berdampak, dan dapat menjembatani antara ilmu dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam pengabdian kepada masyarakat, saya percaya bahwa ilmu pengetahuan harus mampu memberi solusi nyata yang bermanfaat dan memberdayakan. Saya juga terus mendorong diri untuk melakukan refleksi dan pengembangan diri secara berkesinambungan, baik dalam penguasaan materi akademik, metodologi pembelajaran, maupun dalam membangun relasi yang harmonis dengan kolega dan mahasiswa. Semua ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan akademik demi meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tim penilai PDD UKTPT atas waktu, perhatian, dan dedikasi yang telah diberikan selama proses penilaian ini berlangsung. Semoga apa yang saya sampaikan dan kerjakan dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi institusi tempat saya mengabdi, tetapi juga dalam mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia yang unggul, inklusif, dan berdaya saing global. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.